Shalom, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang menyertai hidup kita. Bahkan satu detik pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita memulai ibadah kategorial ministry ini. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini karena Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami memiliki Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, bahkan satu detik pun Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap berada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua
Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah, kami muliakan. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 glory. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, kami sembah. Kaulah kami yang hidup, Kau juru selamatku. Haleluya, haleluya. Bawa hati kami melekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom dan selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan di acara pemahaman Alkitab yang sudah dipersiapkan buat kita semuanya pada kesempatan ini. Mari kita akan bersama-sama untuk segera masuk dalam firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12.
Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 yang dikatakan di sana, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sekali lagi, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. PA kita pada kesempatan ini adalah akan membicarakan tentang Yesus Tuhan kita yang memproklamirkan dirinya adalah sebagai Tuhan, dan dia juga sedang berkata kepada orang banyak yang ada pada waktu itu yang mengikuti Tuhan di dalam perjalanan penginjilannya ataupun di dalam pewartaan akan firman Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan pribadinya kepada orang banyak itu, dan ia berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 tadi yang sudah kita baca, Akulah terang dunia. Ya, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Berbicara masalah terang, tentu kita semua sangat menyukainya. Ya, di saat terang, di mana semua bisa terlihat, dari barang yang besar sampai kepada barang kita yang mungkin jatuh atau terhilang. Dan ketika terang itu ada, bisa menyinari tempat di mana barang itu jatuh atau di sekitarnya, dan tentunya tidak lama setelah itu barang yang tadinya terjatuh itu akan bisa diketemukan kembali. Betapa sangat pentingnya terang itu bagi kehidupan kita semua sebagai umat manusia yang ada dan tinggal di dalam dunia ini. Yesus berkata, Akulah terang dunia. Saudara, jika kita memperhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jikalau kita memperhatikan tentang kehidupan manusia yang dari zaman dahulu hingga kepada kita sekarang ini, tentunya memang ada sebagian besar, bahkan semua orang itu sangat menyukai terang. Tapi memang ada beberapa orang yang menyukai suasana yang gelap, tentu dalam hal yang positif. Seperti kalau ketika ia tidur, mungkin dia tidak suka dengan lampu yang terang, sehingga kemudian lampu itu dipadamkan. Tapi bagi kita, sebagian besar juga mungkin suka dengan suasana terang ketika kita tidur atau ketika kita beristirahat. Waktu kita berjalan di malam hari, tentu juga kita menginginkan suasana yang terang, sehingga perjalanan itu akan bisa lancar dan sampai kepada alamat dan tujuannya. Nah, terang itu sangat penting, dan kita tahu di dalam masa perjanjian lama ketika bangsa Israel ada di padang gurun, di mana pada waktu malam dan Tuhan menjadi penerang di dalam tiang api kepada mereka semua, sehingga ia bisa berjalan sampai berkilo-kilometer untuk sampai ke tempat perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara masalah terang, terang ini sangat penting sekali buat kehidupan kita semuanya. Ketika kita tidur malam, kemudian kita juga sangat berharap bahwa malam itu kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan tenang, dan malam yang gelap, semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi, dan tak berapa lama juga, maka kemudian malam itu mulai berganti kepada pagi, yang kemudian muncullah sang matahari yang akan segera menyinari umat manusia dan berbagai tumbuhan kehidupan, serta suasana kehidupan dengan segala aktivitas dan pekerjaannya yang kemudian menyinari kepada umat manusia. Dan kemudian mulailah suasana pekerjaan yang ada pada sepanjang hari yang kita semua tentu juga mengalaminya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam PA kita pada kesempatan ini
Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana kita berbicara masalah terang ini. Setiap hari di mana kita ini disinari dengan terang yang begitu besar, yaitu dari matahari. Matahari adalah sumber panas dalam kehidupan kita. Matahari sumber terang bagi umat manusia, sehingga dan dia memancarkan panas yang sampai sekian juta kilometer jaraknya antara kita dengan matahari atau bumi dengan matahari, dan panasnya itu menyinari kita semua. Panasnya itu membuat ketika kita sedang beraktivitas, mungkin sedang mencuci baju atau mungkin kemudian menjemurnya, sehingga tak berapa lama maka itu semua akan kembali menjadi kering dan segera akan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa pakai kembali di saat yang akan datang. Tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan panas ya dalam pertumbuhannya, sehingga ia bisa tumbuh dengan baik. Semua ya, para petani juga membutuhkan panas. Perjalanan kita sepanjang hari dimanapun kita berada, kita pun juga membutuhkan panas. Dan tentunya panas itu di sepanjang hari sangat banyak dirasakan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dan kemudian ketika dimanapun kita berada pada sepanjang hari itu, maka semua bisa kita lihat, baik segala macam keindahan alam, ya hiruk pikuk kehidupan manusia, semua bisa kita ketahui karena ada sinar terang, ada panas matahari dengan sinarnya yang kuat, kemudian memberikan berbagai manfaat kepada kita semua. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 tadi yang kita baca di sana, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak sebagian orang yang karena tidak menyukai terang dan tidak mengenal terang itu yang ada di dalam Tuhan, dan ketika Tuhan sudah menyampaikan bahwa Dia adalah terang dunia, ada sebagian orang yang menolak dan tidak mau percaya kepada Yesus Tuhan sebagai sumber terang itu. Dan Tuhan sendiri sudah berkata kepada kita pada kesempatan ini bahwa Dia adalah terang dunia. Barang siapa, saya, saudara yang mengikuti Tuhan, maka kita, Tuhan bilang, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan terangnya kepada kita lewat firman Tuhan yang kita baca, yang menerangi, ya, yang menerangi seluruh kehidupan kita, menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, menerangi segala apa yang kita kerjakan, menerangi segala apapun yang kita lakukan, sehingga kehidupan kita yang tertutup dengan dosa, yang tertutup dengan kegelapan, yang kemudian mengakibatkan kita kemudian timbul, kemudian kita berbalik ya dari kegelapan itu, sehingga ketika terang itu ada dan ketika kita percaya kepada Tuhan, terang itu menyinari dalam pikiran kita, sehingga ketika pikiran kita yang kosong, ketika pikiran kita yang gelap, dan kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, ketika kita baca dalam firman Tuhan, Tuhan bekerja dalam terangnya di dalam hati kita, sehingga membuka cakrawala pikiran kita, sehingga kita bisa disinari oleh Tuhan lewat terangnya dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita boleh kembali untuk mengikuti perjalanan hidup kita, di mana Tuhan sebagai sumber terang di dalam kehidupan kita. Ketika saya membeli sebuah senter, ya, ketika saya membeli sebuah senter kecil, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika terang maka senter itu akan kurang berarti, ya, kurang berarti. Namun ketika lampu PLN padam, kemudian senter itu saya pakai dan terang itu akan sangat banyak manfaatnya, sehingga menyinari jalan, menyinari suasana lingkungan di mana kami tinggal, sehingga dapat disinari, dapat diterangi, dan senter itu akan sangat berguna sekali dalam kehidupan yang di mana kami ada, di tempat atau di lokasi di mana kami tinggal. Bapak Ibu,
Kita mempunyai Tuhan, mempunyai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber terang yang luar biasa. Yesus bilang kepada kita, "Akulah terang dunia." Ya, kalau Natal kita menghiasi rumah kita dengan pohon Natal, dan bila tidak ada lampu penerangnya, maka pohon Natal itu tidak akan bisa mendapatkan manfaat dan tidak akan bisa banyak faedahnya, kecuali hanya sebagai pohon biasa. Tetapi kemudian ketika kita mulai mengisinya dengan pernik-pernik yang dituangkan, yang ditorehkan di pohon Natal itu, dengan berbagai kado, hadiah, walaupun mungkin nggak ada isinya, ya, tetapi sebagai hiasan, kemudian kita lingkari pohon Natal itu dengan lilin atau dengan lampu terang, maka ketika malam tiba, dan pohon Natal itu kita nyalakan lampunya, dan pohon itu akan menjadi seperti pohon Natal yang hidup. Saudara sekalian, Yesus adalah terang dunia. Dia adalah sumber terang di dalam kehidupan kita. Dia berkata, "Barang siapa mengikuti aku," kalau saya, saudara, mengikuti Tuhan sebagai sumber terang itu, Tuhan bilang, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Saudara, terang yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah terang yang tidak ada batasnya. Terang yang setiap hari akan selalu menggugah kehidupan kita, akan selalu menyingkapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, karena terang itu akan terus menyinari kehidupan kita dimanapun kita berada. Ketika kita beristirahat, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita dalam pelayanan, ketika kita dalam pewartaan Injil dan lain sebagainya, dimanapun kita berada, maka terang yang dari Tuhan itu akan mensingkapkan dari kehidupan kita. Terang yang dari Tuhan itu akan menyingkapkan segala hal-hal yang rahasia dari firman Tuhan yang kita baca, dan itulah yang kemudian bisa kita tuangkan di dalam pewartaan akan firman Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan sebagai sumber terang, di mana Dia akan terus bekerja menolong kepada kehidupan kita semuanya, dan kalau kita ada di dalam Tuhan, menggandol kepada terang itu, maka Tuhan bilang kepada kita, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Itu sebabnya sumber terang yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan sumber terang yang akan mati, tetapi firman Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat yang ke-12 tadi, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, terang yang tidak bisa dibatasi atau mati oleh apapun juga, di mana itu akan terus menolong kepada kita sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan relnya Tuhan, dan Tuhan akan terus bekerja menolong kepada kita semuanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, coba kita akan lihat di sana. Injil Matius 5 ayat yang ke-14, kita lihat di sana. Injil Matius 5 ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 5 yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang berikutnya 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang ajaib, yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, tadi Yohanes 8 ayat yang ke-12 berkata bahwa Yesus sebagai sumber terang. Dan sekarang kalau kita, saya, saudara, Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan pemahaman Alkitab di kesempatan ini, kita sudah diberi terang, dan terang itu akan menjadi sumber terang di dalam kehidupan kita yang tidak akan terpadamkan. Karena itu Tuhan bilang kepada kita dalam Matius 5 ayat yang ke-14, kamu, ya saya, saudara, dan kita semua sekarang adalah menjadi terang dunia. Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia.
Kemudian Tuhan menunjuk sebuah ilustrasi tentang sebuah kota yang terletak di atas gunung, ya. Kota yang terletak di atas gunung, di mana itu tidak akan mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena kotanya kota yang terang, yang banyak lampu, ada sumber penerangannya, sehingga kemudian kota itu tidak mungkin tersembunyi. Sehingga kita yang mungkin tinggal jauh di bawah dari kota yang ada di atas gunung itu, maka kita bisa melihat segala aktivitas apapun yang ada di kota yang ada di atas gunung yang banyak sumber penerangannya. Saudara, Tuhan sedang berkata kepada kita bahwa kita ini adalah terang dunia. Kita ini adalah seperti kota yang terletak di atas gunung yang tidak akan bisa menyembunyikan diri. Kenapa? Karena ada sumber terang seperti yang Tuhan bilang dalam Yohanes 8 yang ke-12 tadi. Akulah terang dunia, dan terang itu sekarang sudah kuberikan kepadamu, dan sekarang kamu adalah menjadi sumber terang. Dan Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, ya, kamu adalah terang dunia. Kita walaupun seperti kota, digambarkan seperti kota yang terletak di atas gunung, maka kita tidak akan bisa menyembunyikan diri. Kenapa? Karena ada sumber terang hidup di dalam kehidupan kita yang Tuhan sudah taruh kepada kita semuanya, sehingga kita boleh bisa dan menjadi contoh berkat, dan orang melihat kita, mereka bisa memuliakan nama Tuhan karena kita bisa menjadi saksi dan contoh bagi kehidupan mereka semuanya. Ayat yang ke-15 di sana katakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan menggambarkan kembali, ya, bahwa terang yang ada pada kita tentu tidak akan kita diamkan, tentu tidak akan kita letakkan di bawah gantang atau mungkin di bawah kolong tempat tidur, ya, sehingga supaya terang itu tidak kelihatan. Tidak. Tentunya Tuhan yang menggambarkan kita, ya, seperti terang, dan memang kita adalah terang dunia seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita. Kita tentu akan menempatkannya di atas kaki dian, ya, di atas kaki dian, di tempatnya yang benar, sehingga ketika terang itu memancar dapat menerangi, menyinari sekelilingnya daripada lingkungan di mana pelita atau cahaya itu ada, dan bisa membuat orang yang lewat, orang yang berjalan itu tidak akan terjatuh, itu tidak akan tersandung. Kenapa? Karena ada terang yang luar biasa yang Tuhan berikan dan Tuhan taruhkan itu di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-15 tadi berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, tetapi meletakkannya di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Rumah yang tadinya gelap, ketika ada pelita yang dinyalakan, ada cahaya yang ada, kemudian menyinari semua ruangan di dalam ruangan itu atau ruangan di rumah kita, ketika cahaya itu ada dan membuat semuanya bisa terlihat, wajah kita bisa terlihat, apa yang di depan kita, di belakang kita, di kiri kanan kita, maka semuanya bisa terlihat karena ada cahaya terang yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan sangat ingin pada ayat yang ke-16 dari Injil Matius 5, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan sangat ingin, Tuhan sangat berharap supaya saya dan saudara, terang kita ini akan terus selalu bercahaya. Lalu kenapa? Kalau misalkan kita nggak bisa percaya, karena mungkin ada hal-hal yang tersembunyi dalam diri kita yang membuat kita kemudian jauh dari Tuhan,
membuat kita kemudian melakukan sebuah kegiatan yang berbau dosa, yang berbuat dosa, sehingga kemudian dosa itulah yang merintangi kemudian cahaya itu untuk bisa bersinar, karena cahaya itu seperti cahaya yang pudar, yang ditutup ya, yang membuat lingkungan di sekitarnya itu menjadi gelap. Segala perbuatan yang tidak baik yang ada dalam kehidupan kita itu bisa membuat cahaya dalam diri kita ini bisa pudar ya, mungkin dari sikap kita, mungkin dari cara omong kita, mungkin dari pergaulan kita, mungkin dari hal-hal apapun yang kita lakukan yang membuat kemudian orang itu mulai berkata-kata tentang kita, yang itulah yang pada akhirnya membuat terang kita itu tidak bisa bercahaya di depan orang ya. Mungkin kalau hari ini saya dan saudara wajah kita ini mungkin tersenyum, wajah kita ini mungkin berseri-seri ya, tidak ada sesuatu yang mengganjal, maka di situ orang akan mulai melihat, wah, dan dia akan kagum kepada kita, kenapa ya kok orang itu kok wajahnya berseri-seri, kok wajahnya bisa tersenyum, kok wajahnya enak dipandang, karena ada cahaya yang kita keluarkan, ada terang yang kita keluarkan dari diri kita, sehingga membuat kita ini bisa dipandang orang itu sebagai sesuatu yang membuat kita bisa energik, membuat orang itu bisa energik, membuat orang itu bisa kagum, membuat orang itu bisa tersenyum, membuat orang itu bisa terpukau karena ada cahaya yang kita keluarkan lewat wajah kita, lewat kegiatan hidup kita di depan di mana kita tinggal, di sekitar lingkungan di mana kita ada. Tuhan bilang pada ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada beberapa hal yang ditekankan oleh firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Yang pertama, di depan semua orang, ya, bukan di lingkungan satu orang atau seorang demi seorang, tidak, tapi di depan orang, semua orang, banyak. Kemudian yang ketiga itu supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, karena ada terang mereka melihat perbuatan kita yang baik, dan pada akhirnya yang dikehendaki oleh Tuhan adalah supaya mereka bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Saudara, ada orang yang kadang-kadang tidak suka dengan kehidupan kita, dengan kehidupan kekristenan, dengan tingkah laku orang-orang Kristen, ya, dengan anak Tuhan, karena terangnya tidak bercahaya, karena tidak ada perbuatan baik yang dilakukan, karena ada sikapnya yang mungkin bisa menjengkelkan orang lain, karena ada hal-hal yang membuat orang itu tersandung, sehingga ia tidak bisa memuliakan Bapa yang di surga. Sebab itu, Yesus berkata, Yohanes 8 ayat yang ke-12 tadi berkata, akulah terang dunia. Dan terang itu sudah diberikan kepada kita, dan sekarang kita adalah di Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia, ya. Kamu adalah terang dunia, dimanapun kita berada, ya, di lokasi apapun, ditempatkan kehidupan kita, di perjalanan kehidupan kita, di aktivitas kehidupan kita, di setiap pekerjaan kita, Tuhan bilang kepada kita, kamu adalah terang dunia. Saya, saudara, semua adalah terang dunia. Sebab itu, terangnya jangan ditutupi dengan gantang atau diletakkan di bawah kolong tempat tidur, tetapi hendaklah terang kita terus akan bercahaya di hadapan semua orang, sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, dan pada akhirnya yang Tuhan inginkan adalah supaya mereka bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Saudara, PA kita pada kesempatan ini sudah banyak mengupas tentang terang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Anjuran firman Tuhan pada kesempatan sekarang ini adalah mari kita berjalan di dalam terang Tuhan, supaya saya dan saudara boleh menjadi berkat dan contoh bagi semua orang, dan mereka bisa memuliakan Bapa yang di surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya dengan firman Tuhan yang akan semakin menguatkan dan menerangi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu luar biasa,
Tuhan sudah sumber terang dan sekarang kami menjadi terang Tuhan. Biar dimanapun kami berada, kami akan menjadi contoh orang lain dan mereka melihat perbuatan kami yang baik dan mereka bisa memuliakan Bapa di surga. Terima kasih, berkati kami, kuatkan kami dengan firman-Mu, firman yang luar biasa yang akan terus menyingkapkan hal-hal yang indah dari firman Tuhan untuk boleh kami terapkan dalam kehidupan kami dan kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan semua berkata, amin. Tuhan berkati.